Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di podcast Asedikia bersama saya Muhammad Fadil Wasakil Kosi sebagai host. Dan kali ini kita kedatangan kawan kita, sahabat saya, Kang Robihul Imam Fidaro ini. Amin. Gimana Kang Robi? Apa kabar nih? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Kang Badil. Gimana Kang Badil? Alhamdulillah sehat walafiat. Udah bocor berapa puasa ngomong-ngomong nih? Baru awal-awal, baru 2 hari kan. Insya Allah masih terpenuhi. Alhamdulillah 1 bulan ya. lah. Jadi kali ini kita mau bahas seputar tema serba-serbi bulan Ramadan ya. Dan tema kali ini kita akan bahas seputar spesifikasi orang-orang, spesifikasi manusia dalam menjalankan ibadah puasa gitu. Nah, ini kan tentu ada beberapa kategori ya, beberapa strata manusia menjalankan ibadah puasa, bagaimana tingkat keimanannya dan lain sebagainya. Gimana nih menurut Kang Robi? Ya karena ada spesifikasi itu ya Kang Badil. Jadi orang-orang itu tidak bisa menjustifikasi, tidak bisa langsung menyalahkan ini puasa orang ini batal gara-gara suatu perkara atau menjalankan sesuai tidak syariat ya, tidak sesuai syariat gitu. Jadi strata ini sebagai pengelompokan gitu ya, sesuai kekuatan spiritual masing-masing. Pengelompokan sesuai spiritual masing-masing. Berarti ada kategori manusia-manusia nih, kategori ketingkatan dalam menjalankan ibadah puasa. Ya jelas itu Kang Badi. Jadi dalam strata ini ya, pembagian strata, saya mengambil kutipan Imam Ghazali ya dalam magnum opusnya, salah satu karya Imam Ghazali itu ya, Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin. Jadi ada tingkatan orang berpuasa. Imam Ghazali mengelompokkan menjadi tiga bagian. Orang-orang yang berpuasa. Yang pertama puasa orang-orang umum atau puasanya orang-orang awam gitu. Yang kedua puasanya orang-orang yang khusus atau bisa dikatakan puasa orang yang soleh gitu. Nah yang ketiga puasanya orang yang lebih soleh lagi atau khusus ya bagi para nabi, para wali. Ini tingkatan yang paling tinggi nih ya. Tingkatan paling tinggi. Berarti ada 3 kategori nih. Ada yang awam, ada yang khusus tadi orang-orang soleh, dan yang terakhir tingkatan yang paling tinggi nih para nabi, para wali kalau sekarang ya. Iya. Nah gimana tuh menurut Imam Al-Ghazali kategori-kategori dimulai dari yang paling awam dulu deh nih, yang paling awam. Jadi menarik ya kalau kita mau menelaah kitab Ihya Ulumuddin ya. Imam Ghazali itu menjelaskan secara spesifik bagian-bagian tertentu atau pengelompokan ya. Di pengelompokan pertama orang-orang awam itu kata Imam Ghazali hanya sebatas menjaga makan, menjaga dahaga. Nah itu menurut Imam Ghazali. Hanya sebatas menjaga makan dan dahaga. Iya. Itu menurut Imam Ghazali ya pada strata pertama ya, strata orang-orang yang puasanya orang awam. Nah yang kedua puasa orang-orang soleh atau orang khusus, beliau menjelaskan bahwa puasanya itu bukan hanya menjaga makan dan dahaga, tapi menjaga maksiat secara dohir, secara kelihatan gitu ya, maksiat anggota badan. Oh, menjaga maksiat bukan hanya menahan lapar saja, tapi ditambah menjaga anggota badan gitu ya, dari kemaksiatan. Nah yang ketiga puasanya orang yang lebih tinggi lagi ya, bisa dikatakan khusus itu, beliau menjelaskan bukan hanya menjaga makan, menjaga minum, terus menjaga maksiat gitu, tapi lebih dalam lagi ya, menjaga maksiat baik secara dohir baik ataupun maksiat secara batin. Jadi ketika tingkatan yang ketiga ini melupakan sedikit aja melupakan Allah, itu mereka meyakini bahwa puasanya itu batal. Oh, meyakini puasanya batal. Iya. Lalai sedikit dalam mengingat kepada Allah, puasanya batal. Batal menurut mereka ya. Menurut Imam Ghazali. Strata yang paling tinggi ini. Tinggi ya. Berarti kita ini termasuk ke golongan yang mana sebenarnya nih? Kalau kita bicara kita masuk yang mana itu agak susah ya Kang Badi. Agak susah betul. Iya, karena dari 3 pengelompokan itu kita bisa ini ya, bisa menilai diri ya. Yang pertama kita itu tahu ilmunya.
tahu ilmunya, Betul, tahu ya, hukum-hukum puasanya, tahu apa saja lah ya yang terkait tentang ibadah puasa. Tapi kita belum bisa menjaga nafsu kita secara totalitas gitu. Kayak kadang kita buka internet aja ya, itu kan isinya udah buka sosmed, Ya. buka TikTok, itu isinya udah maksiat-maksiat, isinya gibah-gibah gitu. Kalau kita dikatakan orang awam juga sebetulnya kita tahu ilmunya, cuma tidak mempraktekkan dengan maksimal tentunya. Dikatakan orang soleh kita juga gak cocok, kita Nggak cocok, masih jauh dari kata itu. Ya kita proses ya, bisa dikatakan kita itu orang awam tapi proses menuju ke strata yang kedua. Strata yang kedua, oke. Berarti yang pertama tadi orang awam adalah hanya menjaga makan dan minum saja. Iya. Yang kedua orang-orang soleh nih yang agak menarik. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran ya. Kan teman-teman di rumah taunya puasa menjaga makan dan minum aja. Iya, benar. Nah, kita perlu mencontoh nih kategori yang kedua terutama ya. Karena kategori yang ketiga itu yang khusus tadi itu udah nggak kekejar tuh. Iya. Puasanya para nabi dan segala macam. Nah, yang kedua nih ada tips-tips nggak atau langkah-langkah dari Imam Ghazali mungkin lebih dielaborasi. Ya, benar kata Kak Fadil itu. Menarik yang nomor 2. Karena di kitab Ihya Ulumuddin ya, Imam Ghazali itu dari 3 strata, beliau hanya menjelaskan secara spesifik, secara gamblang, secara detail pada strata yang kedua. Stratanya orang-orang yang soleh. Karena kalau kita analogi, strata yang pertama itu orang-orang awam ya. Penilaian itu kan kita hanya bisa menilai secara dohir ya. Asal dia nggak makan, nggak minum, bisa dikatakan puasanya sah. Iya, betul. Terus yang ketiga itu kan lebih berat, kita nggak bisa menilai orang lain karena itu kan urusannya udah batin ya. Nah yang kedua ini beliau secara spesifik ya, ada tingkatan-tingkatan, ada tata cara dalam melakukan puasa orang-orang soleh gitu. Jadi kira-kira ada 6 lah ya, ada 6 cara gitu. 6 proses. 6 proses dalam melakukan puasa orang-orang soleh gitu. Ada 6 proses untuk bisa kita naik ke tingkat yang kedua itu. Ya, tingkat yang kedua. Apa aja itu? Nah, dalam penjelasannya nomor pertama itu kita harus menjaga pandangan. Menjaga pandangan, menjaga basoriyah atau penglihatan kita ya. Jadi kita lalai sedikit melihat maksiat, melihat sesuatu hal yang tidak sesuai syariat itu aja. Itu bisa dikatakan puasanya batal. Puasanya batal secara fikih atau pahalanya yang berkurang? Ya tetap pahalanya ya. Kalau secara fikih itu kan kita menilai secara dohirnya saja ya. Betul. Itu menurut orang-orang ya. Menurut orang-orang kan kita menilai ya dia nggak makan nggak ini ya. Berarti kan ya sah-sah aja gitu. Sah aja. Tapi menurut kemungkinan ya kalau orang-orang soleh ya. Orang-orang soleh itu kan punya keyakinan yang kuat. Wah ini saya lalai sedikit ya, biar meyakini kalau ini puasa saya batal nih, saya aja udah lalai sama Allah gitu. Jadi ulama-ulama soleh ini punya batas tersendiri yang dia tentukan supaya tetap pada koridor betul iman kepada Allah SWT. Ya, betul. Yang pertama itu menjaga pandangan. Yang kedua menjaga lisan. Yang menjaga lisan menghindari hal-hal yang gibah, terus menjaga lisan dari adu domba ataupun sesuatu yang menimbulkan perpecahan gitu. Menurut Imam Ghazali gitu ya. Nah, dari 2 kategori, yang nomor 2 ini yang menjaga lisan, beliau mengambil sebuah cerita pada kisah Nabi itu ya. Ada 2 wanita yang mengadu sama Nabi. Kata wanita, "Wahai Rasul, saya tidak kuat berpuasa hari ini." Kata Rasul, "Sesungguhnya puasamu telah batal karena kamu telah mengumpat atau gibah." Itu sabda Rasul ya. Terus setelah Rasul bersabda, akhirnya kedua orang itu perempuan tiba-tiba muntah daging, mengeluarkan daging, segumpal daging dari mulutnya. Oh iya, mengeluarkan segumpal daging. Iya. Setelah Rasul bilang batal puasanya. Batal puasanya karena mengumpat atau gibah. Oke. Jadi memang itu
ibarat kalau gibah itu makan daging temennya sendiri ya. Betul. Nah yang nomor 3 itu menjaga pendengaran. Oke, menjaga pendengaran. Karena sabda Rasul al-muktamu wal mustami'u syarikani fil ismi, bahwa orang yang berbicara ataupun orang yang mendengarkan, keduanya itu sama-sama mendapatkan dosa. Semisal gini Kang Wadil, ada suatu peristiwa ya, ada yang gibah terus kita mendengarkan juga, ikut ngerumpi gitu. Kadang-kadang penasaran juga Penasaran kan? dia karena penasaran, kita ikut ngerumpi terus keasikan gitu. Nah secara tidak sadar kita itu udah mendapatkan dosa, iya, dosa. Bahaya sekali itu ya. Padahal kita nggak ikut ngomong, nggak ikut ini. Ini gimana nasibnya kita di era sosial media sekarang nih teman-teman, podcast Asidikia, kita ada sosial media, kita menjaga pandangan itu sudah makin sulit, kita menjaga gibah sudah makin sulit juga. Dan itu tergantung pribadi masing-masing sebenarnya Kang Badil. Tergantung kita ya bagaimana menyikapi sosial media yang berkembang ini kan ya. Ya kalau kita lalai sedikit aja kita udah terjerumus di sosial media itu. Tapi kalau kita bijak dalam menyikapi sosial media, ya insya Allah bisa lah ya mengikuti pinter-pinternya kita ya. Pinter-pinternya kita ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu. Oh yang ketiga. Yang keempat berarti dua lagi nih. Yang keempat menjaga diri anggota badan ya, baik tangan, kaki, secara keseluruhan tidak melakukan maksiat. Sangat sulit sekali. Sulit ya. Ya yang saya bilang tadi ya Kang Fadil, kita itu dikelompokkan di nomor berapa gitu. Karena kita juga kadang ngelihat sosmed udah isinya berita-berita gitu. Nah, yang keempat ini emang agak sulit menjaga anggota badan dari kemaksiatan. Salah satunya semisal kita dalam posisi puasa gini ya. Kita kan sering kalau buka kan sering berlebihan gitu ya. Berlebihan makan, balas dendam gitu karena ya benar. Sehari sampai kita tidak tahu itu makanan halal atau makanan haram atau subhat gitu kan, kita nggak tahu. Apalagi bahayanya lagi semisal kita yang kita makan itu waktu buka makanan subhat, wah itu kan menjadi penghalang kita untuk beribadah gitu. Salah satu makanan yang subhat gitu. Apalagi haram ya. Apalagi haram gitu. Kadang-kadang kita nggak mikirin gitu ini subhat apa haram, yang penting balas dendam aja. Iya makan, yang penting makan gitu. Buka. Itu sangat susah sekali ya. Baru keempat itu. Ya itu baru 4 ya. 4 saja itu ya. Itu kan 4 spesifikasi pengelompokan menghindari maksiat anggota badan ya. Anggota badan secara keseluruhan. Iya. Terus yang kelima itu tidak makan secara berlebihan. Nah ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita ya. Kita seharian menahan makan, menahan dahaga. Pas bukanya kita kan kadang balas dendam nih, semua makanan dimakan. Sore-sore sambil ngabuburit, beli gorengan, beli apa segala macam, beli es buah. Semuanya dibeli. Padahal ketika buka nggak dimakan semua kan. Iya. Ya kadang ada yang wah saya sehari itu udah puasa gitu. Udah nahan lapar gitu. Ini saatnya balas dendam gitu. Balas dendam. Secara berlebihan ya makan. Karena dalam Al-Qur'an itu kan Allah berfirman ya, kulu wasrobu wala tusrifu ya. Innahu la yuhibbul musrifin ya. Makanlah kalian dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Karena dampaknya apa? Kalau orang berlebihan terus kenyang, posisi kita puasa ya sehari terus tiba-tiba perut kenyang, buat kesehatan juga tidak baik. Satu buat kesehatan ya, yang kedua buat kita mau melakukan ibadah aja itu pasti malas. Ngantuk karena kekenyangan ya betul. Kekenyangan pas maghrib tarawehnya jadi males tuh, jadi ngantuk tuh. Yang ada nggak jadi taraweh. Jadi taraweh. Lupa niat aja yang ada. Tapi menarik Kang Fadil, dari yang nomor 5 ini ya, Imam Ghazali menganalogikan peristiwa yang nomor 5 ini ya, atau kejadian-kejadian ataupun cara untuk mencapai strata yang kedua ini. Nah itu kan kita tidak makan secara berlebihan, tidak minum secara berlebihan gitu. Nah Imam Ghazali menganalogikan
kita itu kan puasa ya. Puasa itu menahan diri ya, atau bisa dikatakan puasa itu kan sebagai obat, ya kan? Obat meminimalisir makan, meminimalisir minum gitu. Dan kalau kita makan secara berlebihan, itu kan ibarat kita menghindari obat tapi minum racun gitu kan. Menghindari obat dengan berpuasa, tapi ketika buka berlebihan malam seolah-olah makan racun. Makan racun ya. Ada lagi beliau menganalogikan kayak membangun gedung di sebuah kota, tapi kotanya dihancurin. Gitu. Setelah dibangun dihancurin lagi. Ya. Itu kan analogi kita berpuasa ya. Puasa kan sebagai obat ya semuanya ya, dari kita menghindari maksiat, terus makan secara berlebihan biar nggak ngawur gitu makan gitu. Nah itu kan sebagai obat menurut kalangan para ulama, menurut kalangan masyarakat kita itu kan sebagai obat. Nah kalau pas bukanya kita berlebihan, yang ada nambah ini kan ya. Kalau kita makan sembarangan nggak tahu ini makanan khasiatnya apa, ini apa, yang penting makan aja. Malah menjadi racun. Menjadi racun bagi tubuh kita. Semuanya dimakan nih, teman-teman juga hati-hati nih, ngabuburit dimakan semua nanti. Buka, berarti itu ya spesifikasi untuk orang-orang soleh. Yang pertama tadi menjaga pandangan, menjaga pendengaran, kemudian menjaga seluruh anggota tubuh kita supaya tidak bermaksiat. Iya betul. Dan juga menjaga makan dan segala macamnya menurut Imam Al-Ghazali. Jadi sebetulnya kita walaupun santri, walaupun apa, sebetulnya masih jauh ya ke tahap itu. Jauh, betul. Ya, sama-sama kita berusaha, mudah-mudahan ya kita udah tahu spesifikasi menurut Imam Ghazali. Kemudian ya kita sama-sama berusaha untuk bisa mencapai pada tingkatan itu. Betul. Tapi ada yang menarik lagi Kang Fadil. Beliau itu menambahkan nih. Jadi setiap orang puasa, ketika kita buka itu kita merasa cemas, merasa penuh harapan gitu. Penuh harapan apa? Harapan puasa kita itu sehari diterima gitu. Karena kita kan hanya menahan lapar, hanya menahan haus. Kadang kita nggak sadar melakukan maksiat, melakukan omongan-omongan yang kotor itu. Padahal udah dijelaskan menjaga lisan gitu kan ya. Itu kita merasa mengharap bahwa puasa kita itu semoga diterima. Yang kedua kita merasa cemas karena apa? Karena puasa kita nggak diterima. Semisal puasa kita nggak diterima, itu kan menjadi acuan ya hari ini buat puasa besoknya gitu. Ini apa yang salah gitu? Apa kita hari ini melakukan maksiat apa gimana? Jadi memang kita harus sama-sama ya berusaha menjaga ya habit kita. Nah betul. Untuk teman-teman podcast Asyidikia nih, terakhir closing statement buat anak-anak muda penonton podcast Asyidikia, apa yang harus kita lakukan di era gempuran sosial media untuk menjalankan ibadah puasa pada saat ini? Ya, closing statement ya Kak Fadil. Closing statement untuk anak-anak muda ini. Jadi karena kita di era globalisasi ya yang semakin maju, kita nggak mungkin menghindari juga ya kan, karena semua orang itu kan pegang ponsel sekarang, gampang tinggal ngechat aja ya, terus kita ngelihat berita-berita semuanya lah ya, itu jadi tantangan kita buat ini kan ya, menghindari maksiat. Jadi Imam Syarafuddin Yahya Al-Imriti mengatakan idil fatah hasbatiqodihi rufi wa kullu man lam yatakid lam yang tafi itu ya. Ketika seorang pemuda itu punya niat, punya tekad, punya keinginan, punya kemauan gitu. Kalau posisi kita puasa berarti kita punya keinginan, ini harus menghindari maksiat nih biar puasa kita diterima. Punya kemauan buat melakukan hal itu ya, melakukan amaliyah baik buat menghindari perkara-perkara yang buruk itu. Maka Qotrufi'a, Allah itu akan mengangkat derajatnya. Jadi kita tetap harus berusaha dari diri kita sendiri dulu ya. Nah itulah teman-teman, kita harus berusaha idil fatah hasbatiqodihi rufi tadi ya. Luar biasa itu. Quotes santri sekali teman-teman. Dan ya itu kita sama-sama berusaha. Dan itulah terima kasih Kang Robi udah mau datang, kita sharing-sharing, ngobrol. Dan stay tune terus teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media teman-teman yang punya. Dan ya terima kasih sekali lagi.
Sekian dari saya Muhammad Fadil Wasikil Kosi dan Robiul Imam Fidaro ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.